Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sering mengunjungi channel saya, yaitu Endang Widayat Channel, yang pada kesempatan ini membahas materi Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu teks prosedur. Perhatikan baik-baik, ini ada 4 gambar pada layar. Gambar yang pertama adalah kegiatan membuat kue. Gambar yang kedua, mengambil uang di ATM. Gambar yang ketiga, membuka komputer. Dan yang keempat, membuat supermie. Saya yakin kalian semua pernah melakukan kegiatan ini. Dan tanpa kalian sadari, kegiatan ini menggunakan tahapan-tahapan. Pada saat melakukan kegiatan ini, kalau kalian mematuhi langkah-langkah atau petunjuk-petunjuknya dengan benar, maka akan dihasilkan sesuatu seperti yang kalian inginkan. Nah, langkah-langkah itu ada yang menyebutnya dengan kiat, ada yang menyebutnya dengan resep, ada yang menyebutnya dengan tip, cara jitu, panduan, petunjuk penggunaan atau tutorial. Ya, dari kesemua itu kita sebut saja dengan prosedur. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sebelum saya membahas mengenai teks prosedur secara lanjut, kalian harus tahu dulu pengertiannya. Teks prosedur, teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang kalian inginkan. Jenis teks prosedur itu ada 2. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi panduan atau langkah-langkah melakukan sesuatu secara singkat. Biasanya terdiri kurang dari 5 langkah. Contoh, menyikat gigi dengan benar, menyetrika, mencuci tangan dengan betul. Bagaimana? Kalian bisa mencari contoh-contoh lain yang sering kamu lakukan dalam bentuk teks prosedur sederhana? Pasti bisa kan? Teks prosedur kompleks. Namanya saja kompleks, berarti teks ini berisi banyak langkah
dan jenjang setiap tahapan untuk melakukan suatu pekerjaan. Contoh, di saat membuat KTP. Bagi kalian yang sudah berusia 17 tahun, wajib membuat KTP. Karena kalian belum pernah membuat KTP, maka kalian baca tahapan-tahapannya atau petunjuk-petunjuknya cara membuat KTP agar nanti kalian memperoleh KTP. Contoh yang berikutnya yaitu menari tortor, yaitu tarian tradisional. Dalam menari tortor ini ada beberapa gerakan-gerakan yang harus kalian kuasai. Kalau kalian sudah mengetahui langkah-langkahnya, maka kalian nanti akan bisa menarikan tari tortor dengan benar. Contoh yang ketiga yaitu bertanam dengan cara hidroponik. Agar berhasil dengan baik pada saat bertanam dengan hidroponik, maka kalian harus tahu tahap-tahapan atau langkah-langkahnya. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua yaitu langkah-langkah, yang ketiga penutup atau penegasan ulang. Tujuan ini berisi pengantar tentang topik yang akan dibahas dalam teks. Ya, berarti ini kamu harus memberitahu tujuannya apa membuat teks tersebut. Dan jangan lupa yaitu judul dari teks prosedur tersebut. Langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi berupa perincian petunjuk yang disarankan pada pembaca. Kemudian yang ketiga, penutup atau penegasan ulang berisi harapan ataupun manfaat petunjuk-petunjuk itu bila dijalankan dengan benar. Ingat, apabila kalian membuat teks prosedur sudah sesuai dengan strukturnya, bisa dipastikan teks yang kalian buat itu sudah betul. Saya beri contoh satu teks prosedur yang berjudul cara mencuci tangan yang benar. Tujuan menjaga kebersihan diri memanglah sangat penting. Untuk menjaga kebersihan juga tidaklah sesulit yang dibayangkan. Kamu bisa memulainya dengan rajin mencuci tangan dengan benar. Supaya kamu mengetahui cara mencuci tangan yang baik, maka simaklah caranya di bawah ini. Berikutnya adalah langkah-langkah. Langkah yang pertama, kamu bisa langsung basahi seluruh tangan di air yang mengalir. Langkah yang kedua, kemudian kamu tuangkan sabun
ke tangan. Jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja. Yang ketiga, setelah itu kamu bisa ratakan sabun di tangan dengan cara menggosokkan telapak tangan, lalu punggung tangan, sela-sela jari dan kukunya. Tidak lupa kamu gosokkan juga jempol secara bergantian. Langkah yang terakhir, kalau sudah maka kamu bisa membilas tangan sampai semua busa dari sabun hilang. Penutup, dengan mencuci tangan yang benar, maka kebersihan kamu akan selalu terjaga dan kamu akan selalu sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus konten berikutnya tentang kebahasaan dan cara menyusun teks prosedur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.